Shalom. Jemaat AKBP Maranatha Rawalumbu, marilah kita dengar-dengaran dulu dengan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 30 Mei 2022. Sebelum mengawali segala tugas dan pekerjaan kita, hendaknya kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Untuk itu, saya mengajak saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Esra pasal yang ketiga ayat 11, dikatakan demikian. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita diajak untuk bernyanyi dan memuji kepada Tuhan. Karena apa? Ada 4 alasan saudara-saudara kita memuji dan bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama, karena Allah itu adalah Allah yang maha mulia, yang sungguh megah, dan Dia adalah Allah yang besar dan perkasa. Oleh karena itu, dari kita diharapkan dan diinginkan Tuhan untuk selalu menaikkan pujian dan nyanyian kepada Tuhan. Terus yang kedua, alasan kita untuk bernyanyi dan memuji kepada Tuhan karena pengalaman tentang perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa. Khususnya saudara-saudara, karena tindakan-tindakan yang telah Dia lakukan, yaitu penyelamatan dan penebusan. Demikian juga yang ketiga, kita bernyanyi dan memuji Allah karena perbuatan-perbuatan pelepasan khusus yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ibaratnya kita lolos dari musuh, disembuhkan dari sakit penyakit. Dan keempat, saudara-saudara, kita boleh menaikkan pujian dan nyanyian kita kepada Tuhan karena perhatian Tuhan yang begitu besar dalam pemeliharaannya atas hidup kita secara terus-menerus, setiap hari berganti hari, baik pemeliharaan dalam kehidupan jasmani kita, demikian juga rohani kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Esra pasal 3 ini kita melihat bagaimana umat Israel untuk mengungkapkan isi hati mereka, mereka menaikkan pujian dan nyanyian kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka telah Tuhan bebaskan. Melalui Raja Kores, mereka telah diizinkan kembali ke Yerusalem. Mereka boleh
meninggalkan pembuangan di Babylon dengan membawa semua jarahan yang pernah dijarah oleh Nebukadnezar, yaitu alat-alat yang ada di dalam rumah Tuhan. Dan pada saat itu bagaimana Raja Kores yang mendukung untuk pembangunan Bait Allah yang telah rusak dan hancur, yang diperbuat oleh Nebukadnezar dahulunya. Tapi setelah Raja Kores dari Persia mengalahkan dan menang atas kerajaan Babel, akhirnya umat Israel diizinkan dan boleh kembali ke tanah mereka dan membangun kembali Bait Allah. Untuk mensyukuri inilah, setelah umat Israel telah dapat meletakkan dasar daripada Bait Allah yang hendak dibangun, maka nyanyian pujian bersahut-sahutan yang dilakukan oleh umat itu sebagai tanda sukacita, sebagai tanda pengenalan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat Israel itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Israel merasakan bahwa kasih Tuhan itu, kasih setianya adalah selama-lamanya, yang artinya tiada hari tanpa dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ini jugalah saudara-saudara ajakan buat kita yang boleh diberikan Tuhan kehidupan dari hari lepas hari, meluputkan kita dari macam bahaya penyakit. Untuk itu sudah selayaknya kita menyanyikan pujian untuk mengagungkan nama Tuhan kita yang baik, yang begitu besar kasih-Nya terhadap kita. Inilah saudara-saudara wujud daripada pengenalan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah dalam setiap gerak hidup kita, kita selalu menyanyikan dan menaikkan pujian atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.